Dr. Sidi Ari Cahya, herbalis. Konsumsi zat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lah di antaranya adalah yang kemarin dikeluarkan itu yang ramuan 131 itu. Kalau tujuannya bikin 131 itu apa di dokter? Ya tujuannya kan yang namanya apa? Virus itu kan ada dua jenis. Yang satu pakai amplop, yang kedua nggak pakai amplop. Jadi selubung virusnya. Yang pakai amplop itu lebih mudah untuk dirusak ya, dengan sabun. Tentunya kalau di dalam tubuh kita juga nggak bisa minum sabun ya? Ngerikiti sabun atau minum sabun cair itu kan jelas nggak mungkin. Sehingga akhirnya ya banyak bahan yang mengandung sabun yang layak dikonsumsi. Kalau dalam bahasa ininya sih, bahasa Latin atau bahasa ininya ya pakai yang istilahnya saponin itu tadi. Kemudian kalau untuk yang non amplop itu rusaknya itu dengan zat-zat tertentu. Komposisi 131 itu sudah merangkum itu semua. Oh, berarti bisa untuk yang amplop sama tidak beramplop. Ya. Dengan campuran ini jangan dipikir bahwa kalau jahe itu berarti saponinya kuat, serai saponinya kuat, kemudian laos itu juga ada saponinya. Tapi ketiga bahan ini ketika dimasak bersama itu akan membentuk selain saponin ternyata dia bisa membentuk zat lain yang bisa membantu untuk menghentikan replikasi dari virus-virus tersebut. Kenapa kok bisa dikatakan bisa menghambat replikasi? Karena ramuan ini sudah diuji cobakan. Kami amati itu dengan cara beberapa hewan yang diinfeksi dengan dahak dari pasien yang bergejala. Itu nanti yang satu tanpa treatment atau tidak diberi treatment apapun, nanti gejalanya dilihat sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Yang kedua, kelompok kedua itu tidak di treatment, tapi di treatmentnya hari keberapa, misalnya yang ini hari ketiga, terus ada kelompok lagi yang baru di treatment mulai hari kelima, kemudian ada yang di treatment sejak awal. Kemudian juga ada lagi yang di treatment sejak awal, nanti hari ketiga dihentikan treatmentnya, hari kelima ada yang dihentikan, hari ketujuh ada yang dihentikan. Lah dari situ nanti dilihat perbandingannya. Ternyata kalau yang di treatment sejak awal kemudian hari ketiga dihentikan, nanti hari keempat, kelima dia akan demam lagi, itu menunjukkan bahwa virusnya masih berkembang lagi. Demikian juga yang kelima. Tapi kalau yang hari ketujuh dihentikan, itu nanti hewan yang diinfeksi ini panasnya akan berkurang, demamnya akan berkurang. Kemudian tidak ada pemburukan yang berarti sampai seminggu kemudian. Artinya apa? Bahwa kalau setelah hari ketujuh karena antibodinya terbentuk sudah optimal, mulai optimal kalau di hewan, itu virusnya tidak berkembang lebih banyak dan antibodi tubuhnya sudah bisa mengatasi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi tujuannya bisa untuk COVID sama bisa untuk yang tidak efek samping yang misalnya vektor atau adenovirus campuran seperti bisa. adeno atau paramyxo atau yang lainnya. Nah itu berapa lama minumnya? Kan banyak yang tanya tuh idealnya kalau yang kalau belum terkena itu untuk rutinitas itu? Rutinitas bagus-bagus saja. Itu bikin yang gimana konsentrasinya? Yang dibikin encer, yang misalnya satu komposisi satu resep itu untuk 2 liter. Nanti hari berikutnya misalnya itu bisa untuk serumah ya lah. Untuk 6-7 orang lah. Nanti besok tambahi aja 1 liter, direbus sampai mendidih,
itu bisa untuk sekian banyak lagi gitu loh. Oh iya. Jadi bisa direbus 2 kali. Kalau Dua yang kali. ketiga yang ditakutkan itu nanti bahan-bahan yang sifatnya toksik mulai terlarut. Kalau rebusan pertama kedua itu biasanya yang terlarut adalah zat terapinya. Tapi kalau yang ketiga, selain zat terapi, sisa-sisa zat terapi yang ada nanti juga akan terlarut yang zat yang sifatnya toksik, sehingga rebusan berulang-ulang lebih dari 2 kali saya tidak menyarankan. Oke, siap. Oke. Nah, itu berapa lama konsumsinya tuh pada datanya tuh? Itu umumnya kalau sehari, kalau untuk penjagaan atau untuk mencegah itu sehari sekali. Sehari Itu sekali. Cukup ya? Bebas, mau seberapa lamanya itu bebas. Tapi kalau sudah terkena, dicoba dulu dengan yang encer 2 kali dulu, 2 kali sehari. Tapi kalau gejalanya kok cukup berat, misalnya kok sampai sesaknya terasa sekali, itu pakai yang dikentalkan 3 gelas jadi 2 gelas, nanti diminum pagi sore gitu. Nanti setelahnya karena memang ada kerusakan di jaringan paru akibat virus ini, sebagian ada yang berbiak di jaringan paru. Ini idealnya nanti yang sehari sekali yang encer itu sampai 1 hingga 2 bulan supaya pemulihannya lebih cepat. Jadi minuman sehari-hari bisa berarti? Masih bisa, aman itu. Sama kalau kita minum teh setiap hari atau kopi setiap hari, itu sama saja. Mungkin lebih baik ya pas pandemi ini minumannya ganti itu dulu ya kali ya. Sementara diganti itu dulu ya. Sampai Kalau semua misalnya mau berakhir. ditambahi teh atau digunakan untuk nyeduh kopi masih boleh. Oh, masih boleh. Ya.